Assalamualaikum. Selamat sore para pecinta sepeda listrik dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba test drive sepeda listrik ini dan sambil membahas kelebihan dan kekurangan selama beberapa hari pemakaian ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita coba. Oke, brosis. Mari kita coba menyalakan mesin dari sepeda listrik ini. Oke, di sini langsung terset di speed 2. Mari kita langsung gas. Oke, brosis. Kita ini ada di jalanan Maros. Ngomong-ngomong, hal yang mendasari saya pertama kali membeli sepeda listrik ini karena istri saya sih sebenarnya. Istri saya meminta dibelikan sepeda motor. Ya, namun kita ingat sepeda listrik yang lagi viral-viralnya dengan harga terjangkau, jadi ya saya memilih membeli sepeda listrik. Nah, dari karena itu, setelah pemakaian beberapa hari ini kita bisa simpulkan sedikit secara pribadi pemakaian ini, apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari sepeda listrik ini. Oke, mungkin yang pertama kita bahas dari sisi kelebihannya dulu. Pertama, dari sisi kelebihan, yang nomor satu sudah pasti hemat di ongkos. Pertama, dari harga sepeda listriknya dibanding motor itu jauh berbeda. Dimana sepeda listrik cuma harga 5 jutaan, sedangkan jika membeli motor bisa mencapai harga 20 jutaan. Kedua, kita tidak perlu lagi repot-repot harus selalu membeli bahan bakar seperti bensin, karena cukup naik dengan mengecasnya dengan listrik, kita sudah bisa menggunakannya lagi. Terus dari segi biaya-biaya yang lain juga seperti perawatan rutin seperti mengganti oli, kita tidak harus memikirkannya lagi karena ya, sepeda listrik ini tidak memakai oli. Seperti kita tahu namanya sepeda listrik, cukup dengan menggunakan listrik. Baik, dan masih banyak hal lagi di segi biaya seperti tidak perlu kita menggunakan SIM, tidak ada surat-surat seperti BPKB, STNK yang harus dibayar tiap tahunnya. Jadi sangat low budget begitulah. Terus dari sisi pemakaian positifnya sih sangat nyaman dipakai di daerah-daerah kompleks perumahan yang sudah dibeton atau yang sudah teraspali ya. Sangat memudahkan untuk terutama ibu-ibu untuk ke pasar, membeli perlengkapan belanja. Terutama di sepeda listrik ini kan mempunyai keranjang di bagian depan yang bisa dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang. Ya, cuman perlu diingat, sepeda listrik ini juga punya batasan beban ya. Mungkin dia bisa sih mungkin dipakai berboncengan 2 orang, namun kurang direkomendasikan lah. Oke, berikutnya kita bahas kekurangannya. Kekurangannya pertama sudah jelas dari segi jarak tempuh. Mungkin jarak tempuh yang bisa dicapai maksimal 30 km dan kecepatan juga ya seperti namanya sepeda listrik ya, menggunakan listrik, sehingga mungkin kecepatannya maksimal 30 km sampai 40 km per jam. Oke. Terus kedua, sepeda listrik ini untuk dipakai berboncengan sangat tidak direkomendasikan karena kita ini sepeda bodinya sangat ramping, jadi sangat tidak tahan terhadap getaran, benturan, apalagi jalanan berlobang. Jadi direkomendasikan untuk penggunaan pribadi atau perorangan saja. Terus sisi negatifnya atau kekurangannya tadi ya, saya rasa dari segi perawatan seperti untuk pencucian atau dipakai dalam keadaan hujan kayaknya kurang rekomendasi, karena
Kita tahu ini kan sepeda listrik, rawan untuk korsleting listrik seperti itu. Jadi lebih disarankan untuk memakainya dalam keadaan kering saja atau dalam keadaan yang tidak hujan begitu. Dan kalau untuk mencucinya bagi saya sih cukup dilap-lap basah saja ya saudara-saudara. Oke, kita fokus di jalan dulu. Oke, kita sekarang sudah ada di jalan raya dan kecepatan masih ada di speed 2. Mari kita coba naikkan ke speed 3. Ya, sebagai informasi, untuk speed 1 kecepatannya kira-kira bisa sampai 1-30 km per jam. Di speed 2 sekitar 1-35 km per jam. Dan di speed 3 sekitar 1-40 km per jam. Namun itu hanya terka-terkaan saja, karena banyak hal-hal yang mempengaruhi kecepatan juga sih, dari beban, dari jalanan, yang dimana ketika jalanan tanjakan ya mungkin sepeda listrik ini kuat tapi kecepatannya sangat turun drastis. Oke. Wah, untuk anak-anak muda sih nyaman sekali sih untuk dipakai jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, atau untuk goes pun bisa ya, karena kita tahu ini ada pedalnya yang bisa di kayu ya. Jadi ketika kita ingin memakainya untuk berolahraga ya, kita sisa manfaatkan pedal assist yang ada di sepeda listrik ini. Oh iya, satu informasi lagi, bagi kalian yang ingin memakainya di jalan umum seperti jalan raya, direkomendasikan memakai helm sih, dan pengaman-pengaman tambahan lainnya seperti mungkin celana panjang atau lengan panjang, karena ya namanya juga jalan raya ya, resiko lebih tinggi. Beda kalau kita pakai cuman di kompleks, di dalam perumahan, atau ya sekedar untuk belanja di toko-toko saja. Ya secara garis besar sih yang saya rasakan dari sepeda listrik ini, kelebihan dan kekurangannya cuman segitu saja. Tapi overall secara pribadi sih saya sangat nyaman makanya. Kecepatan juga walaupun terbatas tapi ya lumayan lah untuk dipakai dalam keadaan sehari-hari. Oke, kita sudah hampir sampai di tujuan ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kelebihan dan kekurangan sepeda listrik selama pemakaian beberapa hari. Ya.